saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Beliau di Mekah berguru kepada Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Yang ini kitabnya Imam Zabidi. Murtado Az-Zabidi ini gurunya Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tetapi saya lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai Hulil Bangkalan. Saya lebih percaya sama Syekh Yasin Padang. Saya lebih percaya kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi yang dia di Mekah sebagai ulama internasional. Saya lebih percaya pada Kiai Muhammad Mahfud Tarmisi, Termas, Pacitan, yang dia berada di Mekah bertahun-tahun, berguru juga kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Dia ulama internasional. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah? Dia berguru kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Imam Mesir Ali Jum'ah yang sekarang menjadi mufti Mesir. Dia mengakui kalau Ba'alawi ini adalah keluarga Nabi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih yang dia juga berguru kepada Ba'alawi. Dari Ba'alawi itu banyak aulia illahnya, banyak ulama-ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Syukur Ma'mun menerima sebagian kecil pendapatnya Kiai Haji Imaduddin yang mencoba membuat semacam narasi untuk membersihkan nasab suci Nabi Muhammad SAW dari komplotan orang-orang yang hanya ngaku sebagai cucu Nabi tetapi nasabnya sendiri tidak jelas. Kalau soal beginian, Kiai Syukur Ma'mun itu sangat setuju. Kata beliau, Kiai Syukur Ma'mun percaya kepada Kiai Imad tetapi lebih percaya lagi, sangat lebih percaya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Percaya juga, lebih sangat percaya kepada Syekh Mahfud Termas, Syekh Nawawi Banten, juga lebih percaya kepada Syekh Ali Jum'ah yang merupakan mufti Mesir kenamaan hari ini. Termasuk juga sangat yakin percaya kepada almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti. Karena ulama-ulama ini lebih jelas keilmuannya, lebih tinggi daripada Kiai Imad sendiri. Kalau Kiai Imaduddin itu siapa? Levelnya hanya kiai-kiai lokal, sementara ulama-ulama yang sudah wafat dan ulama dunia hari ini seperti Syekh Ali Jum'ah itu keilmuannya tidak bisa diragukan lagi. Nah, di sini yang dimaksud dengan percaya kepada Kiai Imad bukan percaya terhadap pendapatnya yang membatalkan nasab Alawi, namun narasi yang dibuat supaya tidak sembarangan orang gampang mengaku cucu Nabi kalau belum mampu memberikan bukti. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan keterangan dari Kiai Haji Syukur Ma'mun tentang Kiai Imad dan ulama-ulama yang memberikan isbat kepada nasab Alawi, sementara Kiai Imad ini menolak. Mari kita simak komentar kepada Kiai Imaduddin dari Kiai Syukur Ma'mun dalam video berikut ini. Ya, karena ini ada apa kaitannya kitab Ithaf ini, yang mensarah kitab Ihya itu Imam Murtado Az-Zabidi namanya. Ini ngajinya kepada Ba'alawi. Jadi kalau Imaduddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imaduddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya. Ikuti hadis yang sahih.
Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak. Biar kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi, itu berarti benci. Saya jawab dengan tidak usah konfrontasi. Saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Beliau di Mekah berguru kepada Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Yang ini kitabnya Imam Zabidi, 8 kitab kayak begini yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, karena ada kaitannya. Dan Imam Murtado Az-Zabidi ini gurunya Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tetapi saya lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai Hulil Bangkalan. Saya lebih percaya sama Syekh Yasin Padang. Saya lebih percaya kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi yang dia di Mekah sebagai ulama internasional. Saya lebih percaya pada Kiai Muhammad Mahfud Tarmisi, Termas, Pacitan, yang dia berada di Mekah bertahun-tahun berguru juga kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Dia ulama internasional. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah? Dia berguru kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Imam Mesir Ali Jum'ah yang sekarang menjadi mufti Mesir. Dia mengakui kalau Ba'alawi ini adalah keluarga Nabi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih yang dia juga berguru kepada Ba'alawi. Dari Ba'alawi itu banyak aulia illahnya, banyak ulama-ulamanya. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan Imam Murtado Az-Zabidi, ini pengarangnya. 8 kitab kayak begini ini. Ini 1 jilidnya. 8 jilid kayak begini tebalnya. Ini bergurunya kepada Ba'alawi. Kalau kitab yang dipegang ke Imaduddin itu namanya kitab As-Sadratul Mubarakah, katanya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu. Baik, mengapa kok baru ketahuan kitab ini? Kemana selama 500 tahun ini? Kok tidak ada ulama yang tahu kitab ini? Itu bagi saya tanda tanya. Kok kitab 500 tahun yang lalu baru ketahuan kemarin? Kitab ini tentu bagi saya tanda tanya. Dan setelah kitab ini diketahui di Irak, lalu ditahqiq oleh Imam Mahdi Ar-Raji'i, orang Syiah tapi ahli nasab. Dia katakan saya tetap percaya kepada Ba'alawi kalau itu sejarah Nabi. Jadi istilah Ba'alawi ini supaya saudara tahu, Ba'alawi ini diambil dari kata-kata alwi. Alwi ini anaknya Ubaidillah, gitulah. Lalu turunan ke bawah dianggap Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia. Jadi Ba'alawi itu bukan di Indonesia saja. Nah, Kiai Imad hanya percaya kepada kitab yang sezaman. Kitab yang tidak sezaman dia tidak percaya, walaupun di sini dia menyebutkan adanya Ubaidillah.
Kiai Imaduddin berkata Ubaidillah itu tidak ada. Jadi Sayyid Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi ini dari Habib Alwi mengaku saya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad, Ahmad anaknya Isa, Isa anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ali, Ali anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin, Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya. Ya, ayahnya Alawi ini. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah, siapa ayahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan bahwa Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya. Garis miring anak zina. Ayo, kita jangan emosi, kita uraikan. Masa walaupun ulama sedunia mengakui bahwa Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah, Mufti Mesir mengakui. Syekh Ramadan Al-Buti itu seorang ulama besar di Syria. Dia menyatakan bahwa Ba'alwi itu keluarga Nabi. Lalu Kiai Imad bertahan, tidak ada ketetapan dari seorang ulama pun di dunia yang menetapkan. Memang tidak ada yang menetapkan, tidak usah ditetapkan, sudah nyata. Saya tanya sama kiai-kiai ini, ada orang di dunia yang memberikan ketentuan, keputusan bahwa matahari itu panas? Tolong tunjukkan sama saya. Saya memutuskan kalau matahari itu panas, goblok. Matahari sudah tidak pakai keputusan panasnya itu. Mengapa? Az-Zuhroh sudah dikenal. Seluruh pojok bumi tahu kalau matahari itu panas, tidak pakai SK. Kiai Hamid minta SK-nya. Mana SK-nya? Dari ulama, baik Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang bikin SK, surat keputusan bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang memberikan SK itu. Kiai Imad minta SK-nya, yang nggak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas matahari itu panas. Kiai Syukur Ma'mun seperti yang barusan beliau menyampaikan, lebih mempercayai ulama-ulama yang sudah wafat. Kredibilitasnya, keilmuannya itu tidak diragukan lagi, seperti Syekh Nawawi Banten, kemudian Said Maliki, Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain yang mengisbat nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, daripada mengikuti, mempercayai pendapat yang Kiai Imaduddin yang belum tentu benar. Dalam pengertian, ada bagian-bagian yang mungkin dapat dipercaya oleh Kiai Syukur Ma'mun terkait pendapatnya Kiai Imad, hanya menyangkut bagaimana dia mencoba untuk membersihkan nasab suci Nabi Muhammad dari orang-orang yang mengaku-ngaku saja. Tapi persoalannya adalah terkait nasab Syekh Ba'alawi itu sudah sahih, artinya sudah banyak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah zaman dulu hingga hari ini yang masih ada
semuanya menaruh penghormatan, mengakui nasab Sadar Alawi sebagai bagian dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. Jadi clear beliau meyakini, mengakui Sohi nasab Sadar Alawi sebagai keturunan Nabi. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan terkait dengan ceramah, keterangan dari Kiai Haji Syukur Ma'mun yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.